Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa membahas mengenai sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia. Hadis atau sabda adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, Ijma', dan Qiyas. Perkembangan dan pengkodifikasian hadis dibagi menjadi 5 masa, dan kita akan membahas sedikit mengenai perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW, para sahabat, dan masa tabi'in. Dengan materi ini, semoga kita bisa lebih mengetahui perkembangan hadis dari masa ke masa. Kodifikasi berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan istilah tadwin, yang memiliki arti yaitu pencatatan, penulisan, atau pembukuan. Kodifikasi hadis sendiri merupakan sebuah proses pencatatan atau pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuan kodifikasi hadis. Proses kodifikasi hadis pada awalnya dilatar belakangi oleh kekhawatiran Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap berbagai persoalan di masa pemerintahannya. Kekhawatiran tersebut didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, hilangnya hadis dikarenakan meninggalnya para ulama yang mengerti atau hafal hadis di medan perang. Meskipun ada banyak ulama yang hafal hadis, tidak semua ulama menghafal seluruh hadis yang ada. Kematian ulama yang hafal hadis ini tadi akan menyebabkan hilangnya sebagian informasi penting. Yang kedua, bercampurnya antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis yang palsu. Yang ketiga, luasnya daerah kekuasaan Islam. Perluasan wilayah Islam yang membuat pengawasan hadis menjadi sulit karena keterbatasan komunikasi, keberagaman budaya dan bahasa, peningkatan jumlah perawi, dan kurangnya sistem pengawasan yang terpusat dan terorganisir. Jadi singkatnya, tujuan dari kodifikasi hadis adalah untuk menyelamatkan hadis-hadis Rasulullah dari kepunahan dan penyelewengan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, hadis pada masa Rasulullah SAW. Ada 4 cara yang digunakan oleh Rasulullah dalam mengajarkan hadis kepada para sahabatnya. Yang pertama, dialog secara langsung. Para sahabat berdialog secara langsung dengan Rasulullah. Ini adalah cara paling utama dan langsung mendapatkan informasi dari sumbernya. Yang kedua, menyaksikan perbuatan dan ketetapan. Jadi para sahabat menyaksikan langsung perbuatan dan ketetapan Rasulullah. Ini memberikan pemahaman langsung tentang bagaimana ajaran Islam dipraktikkan. Yang ketiga, menyaksikan perbuatan sahabat. Jadi para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang didapat dari Rasulullah. Ini menunjukkan bagaimana ajaran Nabi diimplementasikan oleh para sahabat. Yang keempat atau yang terakhir, mendengarkan perkataan sahabat. Jadi para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah. Ini menunjukkan bagaimana pemahaman hadis diwariskan dan dijelaskan antar sesama sahabat. Selanjutnya, larangan menulis hadis pada masa Rasulullah. Hadis pada waktu itu hanya diingat dan dihafal oleh para sahabat, tidak ditulis seperti Al-Quran karena Rasulullah melarang untuk menulis hadis. Karena Rasul khawatir hadis akan tercampur dengan Al-Quran yang pada saat itu Al-Quran masih dalam proses penurunan. Selanjutnya, diperbolehkannya menulis hadis pada masa Rasulullah. Alasan diperbolehkannya penulisan hadis pada kasus-kasus tertentu ini memungkinkan karena beberapa faktor. Yang faktor pertama adalah kemampuan dan kepercayaan. Jadi sahabat-sahabat yang diberi izin tersebut adalah orang yang terpercaya dan memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa. Mereka dianggap mampu menulis hadis dengan akurat dan tanpa kesalahan.
Jadi kepercayaan Nabi kepada mereka menjadi faktor kunci. Yang kedua, kebutuhan dokumentasi. Jadi mungkin ada hadis-hadis tertentu yang dianggap sangat penting dan perlu didokumentasikan secara tertulis untuk menghindari kehilangan informasi. Ini bisa berupa hadis yang berkaitan dengan hukum, sejarah, atau peristiwa penting lainnya. Yang ketiga, pertimbangan praktis. Jadi dalam beberapa situasi, penulisan mungkin dianggap lebih praktis daripada hanya mengandalkan hafalan. Misalnya jika hadis yang panjang dan kompleks perlu diingat dan disampaikan dengan akurat, penulisan dapat membantu mengurangi risiko kesalahan. Yang keempat, perkembangan situasi. Setelah wafatnya Rasulullah, situasi berubah. Jadi proses wahyu Al-Quran telah selesai, sehingga risiko percampuran dengan Al-Quran berkurang. Ini memungkinkan membuka peluang untuk penulisan hadis yang lebih luas pada masa sahabat. Penting untuk diingat bahwa meskipun ada beberapa sahabat yang diizinkan menulis hadis, penulisan hadis secara umum masih terbatas pada masa Rasulullah. Proses penulisan dan pengumpulan hadis secara sistematis atau kodifikasi baru dilakukan setelah masa sahabat, setelah para ulama memastikan keaslian dan keakuratan hadis melalui proses verifikasi yang ketat. Selanjutnya, pada masa sahabat, kebijaksanaan para khulafaur rasyidin tentang periwayatan hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh khalifah terdapat tentang pentingnya sikap hati-hati dalam periwayatan hadis. Kehati-hatian dalam periwayatan hadis. Para khalifah seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab sangat menekankan agar para sahabat itu berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Mereka khawatir hadis itu palsu dan tidak sahih. Maka Khalifah Umar pernah meminta para periwayat hadis itu untuk mencantumkan bukti dan saksi sebelum hadis itu diterima. Selanjutnya, larangan memperbanyak hadis terutama yang ditekankan oleh Khalifah Umar. Tujuan pokoknya ialah agar periwayat bersikap selektif dalam meriwayatkan hadis dan agar masyarakat tidak dipalingkan perhatiannya dari Al-Quran. Khalifah Umar bin Khattab bahkan sampai melarang sahabatnya untuk memperbanyak periwayatan hadis. Salah satu alasannya adalah agar menghindari beredarnya hadis-hadis yang palsu dan belum dipastikan keasliannya. Ia takut umat Islam tuh lebih mengandalkan hadis daripada Al-Quran, sehingga berusaha menekankan jumlah periwayatan hadis agar tetap terjaga kebenarannya. Selanjutnya, penghadiran saksi atau mengucapkan sumpah bagi periwayat hadis merupakan salah satu cara untuk meneliti riwayat hadis. Periwayat ini dinilai memiliki keterandala yang tinggi, tidak dibebani kewajiban mengajukan saksi atau sumpah. Pada masa ini, periwayat hadis sampai diminta untuk membawa saksi atau bukti, bahkan sampai bersumpah ketika menyampaikan hadis itu, terutama ketika hadis itu belum terkenal, tidak begitu terkenal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hadis yang disampaikan benar-benar sahih dan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, masing-masing khalifah telah meriwayatkan hadis. Riwayat hadis yang disampaikan oleh ketiga khalifah yang pertama seluruhnya dalam bentuk lisan. Hanya Ali yang meriwayatkan hadis secara tulisan di samping secara lisan. Penulisan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin masih tetap terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Walaupun pernah Khalifah Umar bin Khattab mempunyai gagasan untuk membukukan hadis, namun niatan tersebut diurungkan setelah beliau melakukan sholat istikharah. Para sahabat tidak melakukan peresmian hadis secara resmi karena pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, agar tidak memalingkan umat dari perhatian terhadap Al-Quran. Perhatian sahabat masa Khulafaur Rasyidin adalah Al-Quran, seperti tampak pada urusan pengumpulan dan pembukaan sehingga menjadi mushaf. Masa Khulafaur Rasyidin, mereka lebih memprioritaskan perhatian terhadap pengumpulan, pembukuan, dan pemilihan Al-Quran. Mereka khawatir bahwa jika hadis ditulis dan dibukukan secara resmi, perhatian umat
bisa teralihkan dari Al-Quran yang dianggap sebagai sumber hukum utama dan petunjuk hidup. Oleh karena itu, penulisan hadis belum menjadi prioritas pada masa tersebut. Lanjut yang kedua, para sahabat sudah menyebar sehingga terdapat kesulitan dalam menulis hadis. Kesulitan dalam menulis hadis karena penyebaran sahabat itu pada masa Khulafaur Rasyidin, banyak sahabat sudah menyebar berbagai wilayah. Berbagai wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas. Hal ini membuat sulit untuk mengkoordinasikan penulisan secara resmi. Perbedaan lokasi, kondisi, dan berbagai tempat menyulitkan upaya penulisan hadis secara terpusat dan seragam. Masa tabi'in. Pada masa ini Al-Quran sudah terkumpul dalam satu mushaf dan sudah tidak mengkhawatirkan lagi akan tercampurnya hadis dan Al-Quran. Selain itu, pada akhir masa Khulafaur Rasyidin, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke beberapa wilayah sehingga mempermudah tabi'in untuk mempelajari hadis. Para sahabat yang pindah ke daerah lain membawa perbendaharaan hadis sehingga hadis tersebar ke kebanyakan daerah. Kemudian muncul sentra-sentra hadis sebagai berikut. Sentra-sentra hadis adalah kota-kota atau daerah di mana para sahabat yang ahli dalam periwayatan hadis menetap sehingga daerah tersebut menjadi pusat kegiatan pembelajaran hadis. Berikut sentra-sentra hadis. Yang pertama itu Madinah dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Aisyah dan Abu Hurairah. Yang kedua itu di Mekah dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas. Baru yang ketiga Kufah dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Abdullah Ibnu Mas'ud. Selanjutnya Basrah dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Utbah Ibnu Ghazwan. Yang selanjutnya itu Syam dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Mu'ad Ibnu Jabal. Selanjutnya Mesir dengan tokoh dari kalangan sahabat Allah Ibnu Amr Ibnu Al-As. Kesimpulannya, masa Rasulullah SAW, hadis pada masa ini umumnya hanya diingat dan dihafal oleh para sahabat. Penulisan hadis dibatasi karena khawatir tercampurnya antara Al-Quran dan hadis yang masih dalam proses penurunan. Yang mana Al-Quran masih dalam proses penurunan. Masa sahabat, penulisan hadis masih terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Khalifah Umar bin Khattab sempat berniat untuk membukukan hadis, namun diurungkan karena beberapa pertimbangan seperti fokus pada pengumpulan Al-Quran dan kesulitan dalam menulis hadis karena para sahabat sudah menyebar. Pada masa tabi'in, munculnya kekeliruan dalam periwayatan hadis dan munculnya hadis palsu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan penulisan dan kodifikasi hadis, serta periwayatan secara makna yang dilakukan oleh para sahabat. Kesimpulannya, perkembangan hadis pada masa prakodifikasi menunjukkan upaya para sahabat dan ulama untuk menjaga keaslian dan kesahihan hadis. Proses ini penting untuk memastikan bahwa hadis yang sampai kepada umat Islam adalah hadis yang benar dan dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan. Sekian, terima kasih. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah lah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.